صلى عليك الله يا أدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيبا أرداني هذا الغلام طيبا أرداني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيبا أرداني هذا الغلام طيبا أرداني Engkau yang ku cinta, engkau yang ku damba, tak mampu ku lupa untuk selamanya. Engkau yang ku puja, engkau yang ku sapa, ingin ku berjumpa denganmu yang mulia, ingin ku berjumpa denganmu yang mulia. Sallallahu alaihi Allah يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيبا أرداني هذا الغلام طيبا أرداني Tuhan yang ku puja, bayanganmu mata menghibur nestapa jiwaku yang lara. Mungkinkan ku dapat memandang wajahnya walau hanya mimpi sekejap pun saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Zainil Wujud Sahibil Magamil Mahmud Wa Ma'dinil Karami wal Jud Wa ala alihi wa sahbihi Wa farrid kuruba ummatihi Wa aslih syu'unahum ya barru ya wadud. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, khususnya para habaib, anak cucu Nabi, para kiai pewaris Nabi, yang semoga para kiai kita Allah panjangkan umurnya. Amin. Fulus banyak semuanya. Doain kiai kok setengah. Kita doakan kiai kita panjang umur, tambah berkah,
tambah rezeki, tambah istri. Tambah istri, amin. Memang masyarakat Ratna bagus-bagus. Tambah istri, amin. Alhamdulillah maning. Ya syukur. Terkhusus buat guru kita Al-Ustadz Kusyairi beserta keluarga besarnya, yang semoga Allah berikan berkah dunia berkah akhirat. Terkhusus kepada putri tercintanya yang telah mengkhatamkan Al-Quran, mudah-mudahan berkah dunia berkah akhirat. Saya ingat pesan guru saya, yang bisa mendekati kemuliaan rahim Hashimiyah, perempuan itu rahimnya harus bagus. Kalau kita mau menikah sama perempuan, cari yang rahimnya bagus. Nah, kalau rahim Syarifah, anak cucu Nabi, udah jelas bagus karena nyambung sama Nabi. Nah, salah satu rahim yang bagus adalah rahim wanita-wanita penghafal Al-Quran. Makanya saya itu kalau ngelihat perempuan-perempuan penghafal Al-Quran, bawanya deg-degan. Sukanya terlintas pikiran pengen nafkahi. Ya, mudah-mudahan berkah, amin. Amin. Ya Robbal. Nah, jadi titip pesan, kalau bapak-bapak anak muda mau nyari istri, ya istri penghafal Quran. Insya Allah berkah, amin. Nah, kita doakan Faridatus Su'ada, Allah jadikan farah fid dunya wa farah fil akhirah, sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Dan mudah-mudahan semua wanita-wanita yang menghafal Quran di akhirat berada di belakang barisan Fatimahuz Zahra Al-Batul. Amin ya Rabbal. Ini ceramah di Ratna ini ngeledek. Habib Reza ini masih muda. Nggih. Yang bilang tua saya colok matanya. Sudah Habib Reza muda, di depan ditaruhnya gadis-gadis muda, yang nenek-nenek taruh di belakang. Dikira Habib Reza nggak ada tekanan listriknya apa gimana? Ntar kalau koslet siapa yang tanggung jawab? Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah majelis maulid yang saya muliakan, majelis kita pada malam hari ini berkahnya luar biasa. Bagaimana tidak, malam ini malaikat lagi nyari-nyari kita, turun dari langit ke bumi Allah hanya untuk mencari kita ini. Dan mereka telah mendapatkan kita. Mereka mencari kita bukan sembarangan pencarian, dan mereka menemukan kita bukan sembarangan penemuan. Mereka mencari kita karena perintah dari Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi disebutkan melalui lisan Nabi Muhammad, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuki yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajaduhum qalu lahum halummu ila hawaijikum. Sesungguhnya, ini yang depan jangan senyum-senyum ya, mingkem aja, ntar kalau senyum saya bungkus bawa pulang. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat. Allah memiliki para malaikat yang diperintahkan turun ke bumi mencari orang-orang yang berzikir. Perintah Allah. Dicari siapa? Yang berzikir. Ini kita lagi zikiran bersama. Ketika malaikat turun ke bumi dan menemukan kita di Ratna, Masya Allah, malaikat nemuin orang zikir di Ratna. Alhamdulillah. Ketika malaikat menemukan kita,
malaikat berkata kepada kita, halummu ila hawaijikum, minta hajat kalian dikabulkan sama Allah. Ini sekarang kalau yang datang dari rumahnya jangan kosongan, bawa hajat yang banyak. Amin. Amin. Kalau datang majelis zikir jangan kosongan, Pak. Jangan kosongan, Bu. Kenapa? Di sini malaikat mengatakan minta hajat dikabulkan sama Allah. Ini kan kalau saya lihat ini dari kiri sampai ke kanan, kiri kanan lagi balik, saya lihat ini yang hadir banyak hajatnya ini. Ini khususnya yang depan saya ini kayaknya hajatnya biar utang lunas ini. Sama yang ngomong juga begitu. Kita punya hajat, maka kalau hadir majelis bawa hajat yang banyak. Ini kalau saya tanya ini umpama Allah mengkabulkan satu hajat kita saat ini urusan dunia. Minta apa sampean? Kok ditanya melotot, ngajak gelut apa gimana? Allah kabulkan satu hajat sampean panjenengan di dunia saat ini, sampean mintanya apa? Selamat. Apalagi? Hah? Ngomong boleh, senyum jangan. Minta apa? Rezeki. Yang nenek-nenek minta apa? Panjang umur, oh ya. Itu nenek-nenek minta panjang umur. Itu kalau nenek-neneknya giginya masih utuh. Kalau giginya sudah tidak ada minta gigi ya nek ya. Macem-macem hajat kita. Cuman minta maaf. Saya diajarkan sama guru saya, kalau Allah mau kabulkan hajat kita, jangan minta yang disebutkan dari kebutuhan itu. Ada yang minta fulus, ada yang minta sehat. Fulus punya duit, kalau sakit berguna nggak duitnya? Buat bayar rumah sakit. Atau sebaliknya sehat tapi nggak punya duit, mau ngapain? Maka itu mintanya apa? Guru kita mengajarkan minta yang paling utama apa? Doa makbul. Minta doa yang makbul. Karena kalau kita minta sehat, sehat aja kita dapat. Kalau kita minta sehat sama fulus, cuman kita aja yang dapat. Tapi kalau doa makbul, kita bisa dapat, orang lain juga bisa dapat. Amin. Ya Rabbal. Setelah malaikat menemukan kita, lalu malaikat naik menghadap Allah, melaporkan. Dilaporkan kita ini. Ini kita dilaporkan sekarang. Terjadi dialog antara Allah dengan malaikat. Setelah malaikat mengkabarkan masyarakat Ratna sama Salsabila, ya. Belum ganti nama ya, belum ya. Pondok pesantren Salsabila dari dulu kalau Ratna paling semangat ini. Masya Allah. Ingat dulu Habib Reza datang ke sini bersama Al Mustafa, ya Salsabila paling semangat. Untung aja saya di atas panggung, di bawah saya bungkus bawa pulang. Ini terjadi dialog antara Allah dengan malaikat. Allah bertanya kepada malaikatnya, padahal Allah lebih tahu. Allah mengatakan, malaikatku itu hambaku yang berzikir di Ratna, mereka minta apa? Malaikat menjawab, ya Rabb, yas'alunakal jannah. Duhai Allah, itu hambamu yang berada di Ratna zikiran bersama minta kepadamu sorga. Betul nggih? Betul nggih? Ini yang hadir minta sorga nggih? Ada yang tidak mau sorga di sini? Ya wong edan. Semuanya kita mau sorga. Bener? Semuanya mau sorga? Yakin? Bener? Kapan? Besok? Besok? Emoh Iben Minggu depan. Kapan waktunya? Ya terserah Israel berarti ya. Kita mau sorga. Malaikat ditanya kembali oleh Allah, malaikatku itu hambaku di Ratna berzikir minta sorga, apakah mereka pernah melihat sorga? Apakah mereka pernah melihat sorga? Malaikat menjawab, la ya Rabb, tidak duhai Allah,
itu hambamu yang diratna zikiran bersama belum pernah melihat sorga. Malaikat ditanya kembali, padahal Allah lebih tahu. Wa kaifa law ra'auha, bagaimana kalau hamba-hambaku itu yang zikiran pernah melihat sorga? Malaikat menjawab, asyaddu talaban minka, andaikan hambamu itu yang zikiran bersama pernah melihat sorga, niscaya nggak minta yang lain, mintanya cuman sorga aja. Karena kita belum pernah melihat sorga, makanya kita mintanya banyak. Ya, mintanya banyak. Yang sakit minta, yang miskin minta, yang jomblo minta. Ayo, jangan senyum. Petani minta panen, nelayan minta, mintanya banyak. Kenapa? Belum pernah lihat sorga. Tapi kalau sudah lihat sorga, nggak ada pengaruh, nggak minta yang lain. Miskin kaya sama, petani nelayan sama, sakit sehat sama, itu semuanya hanyalah alat untuk menuju sorga. Betul nggih? Betul nggih? Ya Allah. Setelah itu malaikat ditanya kembali oleh Allah, padahal Allah lebih tahu. Malaikatku itu hamba-hambaku yang pikiran bersama diratna mereka berlindung kepadaku atas apa? Malaikat menjawab, ya Allah, itu hambamu berlindung kepadamu daripada siksa api neraka. Betul? Ini kan takut neraka semua kan? Walaupun mukanya beraneka macam seperti ini, tapi saya yakin ini orang takut neraka semuanya. Ada yang berani sama neraka? Ya wong edan. Kita semuanya takut daripada neraka. Lalu Allah bertanya kembali, padahal Allah lebih tahu. Malaikatku itu mereka takut neraka, apakah mereka pernah melihat neraka? Malaikat menjawab, la ya Rabb, belum pernah ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat neraka? Malaikat menjawab, kalau itu hambamu pernah melihat neraka, tidak takut sama yang lainnya, cukup neraka saja. Nah, kita kan belum pernah lihat neraka, mudah-mudahan gak ada yang lihat. Dengar namanya aja saya geli, apalagi ngelihat. Kita belum ada pernah melihat neraka, makanya kita nggak takut. Banyak yang kita takutin. Ya, contoh sekarang kita takut neraka, tapi banyak juga takut yang lainnya. Semisal contoh, orang sehat takut, orang kaya takut, nah itu. Petani takut gagal panen, nelayan takut. Nelayan gagal panen, pipen nelayan gagal panen. Nelayan takut ombak kok, takut nyemplung laut, takutnya banyak. Tapi kalau sudah pernah ngelihat neraka, nggak ada urusan itu. Ketakutan-ketakutan yang lain sudah bukan menjadi permasalahan. Ketakutan-ketakutan yang lain sudah bukan menjadi hal yang harus dikhawatirkan. Yang harus dikhawatirkan adalah neraka Allah. Kalau syurut tiga ini sudah ada, kalau tiganya sudah ada, apa itu tiganya? Namanya syurutul ilahi, syarat ketuhanan. Apa ini dalam majelis syarat ketuhanan apa? Yang pertama, zikiran bersama. Yang kedua, minta sorga. Yang ketiga, takut neraka. Kalau tiga-tiganya ini sudah ada, Allah buat pernyataan. Allah berkata dalam pernyataannya, ya malaikati, wahai para malaikatku. Malaikatnya dipanggil semuanya ini. Allah memanggil malaikatnya semuanya. Jibril, Mikail, Israfil, hadir semua malaikatnya. Malaikat rahmah, malaikat azab, semuanya hadir. Di hadapan mereka semua Allah berkata, ya malaikati, duhai para malaikatku, ishhadu, saksikan. Malaikatnya dijadikan saksi sama Allah. Malaikat dijadikan saksi. Apa persaksian yang Allah sebutkan? Ishhadu ya malaikati, inni qad ghafartu lahum. Malaikatku, aku sudah ampuni dosa mereka semuanya. Ini semua dosa kita lagi diampuni sama Allah. Saat ini. Ini yang tadi sebelum majelis, pernah buat dosa, saat ini dosanya nggak ada. Yang tadi pagi buat dosa, ini malam dosanya sudah diampuni. Yang kemarin buat dosa, saat ini dosanya sudah diampuni.
Percaya? 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 Kalau sudah percaya ceramah sampai sini. Sudah percaya? Saya itu dititip amanah sama guru saya Reza, ceramahi umat sampai percaya. Lah sampean sudah percaya, buat apa saya ceramahi? Percaya apa belum? Kurang ajar. Hadis Nabi nggak percaya. Apalagi kalau perkumpulannya perkumpulan maulidan. Masya Allah, ini maulidan emang seneng-seneng hadirin. Kalau sudah maulidan udah kita seneng-seneng aja dah, nggak usah pikirin yang lain. Dan memang maulidan itu bersenang, bergembira, berbahagia dengan kelahiran Nabi. Dalil bergembira dengan kelahiran Nabi banyak banget. Tadi baca maulid apa? Maulid Simtudror. Habib Ali Habsyi bilang apa dalam Maulid Simtudror ketika menyambut kelahiran Nabi Muhammad, ketika menyambut maulid Nabi Muhammad? Habib Ali Habsyi menyebutkan dalam kitab Simtudrornya, fahina garuba awanu wad'i hadzal habib a'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib. Ketika mendekati datangnya kelahiran Nabi Muhammad, ketika mendekati kelahiran Nabi Muhammad, diumumkan di langit-langit dan di bumi-bumi, wa man fihinna, dan apa yang ada di dalam keduanya, bitarhib, untuk menyambut sukacita kelahiran Nabi Muhammad. Jadi emang perintahnya senang-senang kalau maulidan itu. Dalam kitab maulid yang lainnya, maulid apa? Ad-Diba, ya. Maulid Ad-Dibai, di sini baca Diba juga. Dalam kitab Maulid Ad-Dibai, situ Imam Abdurrahman juga mengungkapkan bagaimana alam semesta ini bersikap gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Fahtazal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursiyu haibatan wa waqara. Itu Imam Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan mendekati kelahiran Nabi Muhammad, aras. Tahu aras? Arasnya Allah. Arasnya Allah itu berguncang, goyang itu aras. Kenapa itu aras goyang? Toroban, sukacita, wastibsyara, riang gembira. Aras sukacita. Apalagi kita penduduk bumi, aras aja senang. Makanya kalau maulidan ya gembira. Maulidan itu perayaan. Maulidan itu ya bersenang-senang. Ada dalil yang bagus. Apa dalil bagus? Dalil dari Nabi Isa. Itu Nabi Isa ketika ngaku nabi, umatnya nantang, iya benar Maryam, wahai putra Maryam, in kunta nabiyan, kalau kau betul seorang nabi, fa'ti bi ayah, datang bawa ayat. Mana bukti mukjizatmu? Kalau kau nabi, mana mukjizatmu? Tidak ada nabi yang diutus kecuali bawa mukjizat. Kata Nabi Isa, ente mau apa? Ente minta bukti apa? Ini kaum Nabi Isa mengatakan apa? Anzil ma'idatan minas sama. Kalau kau nabi, turunkan mukjizatmu, makanan dari langit turun ke bumi. Minta turun makanan dari langit. Ini kalau turun makanan dari Ratna ke Tegalwangi tidak apa-apa ya. Ini dari langit turunnya. Maka Nabi Isa mentasbihkan Allah, mensucikan Allah. Lalu Nabi Isa mengangkat tangan. Kejadian ini Allah abadikan dalam Al-Quran, dan turunnya makanan tidak kurang 200 orang menyaksikannya. Bahkan ada riwayat mengatakan lebih dari 200 orang. Nabi Isa berdoa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Begitu ya ayatnya. Oh, ini perempuan hafal Quran kebanyakan ini. Kalau sedikit saya bungkus bawa pulang, kebanyakan tidak boleh. Sampai mana tadi? Sampai mana? Bungkus. Sampai Nabi Isa mengangkat tangan, ya Allah, turunkan makanan dari langit. Nabi Isa minta, ya Allah, turunkan makanan dari langit agar kami jadikan takunu lana idan, agar kami jadikan perayaan. Makanan turun dari langit, Nabi Isa bilang perayaan. Perayaan buat siapa? Li awwalina wa akhirina.
perayaan buat pendahulu kami dan yang akan datang setelah kami. Maksudnya kita juga. Perayaan turun dan makanan dari langit, padahal kita nggak nyicipin itu makanan. Ada yang nyicipin makanannya? Udah selesai, udah dimakan habis sudah. Tapi Nabi Isa mengatakan li awwalina wa akhirina, buat pendahulu dan yang akan datang. Kita ini yang akan datang. Nggak nyicipin itu makanan, tapi Nabi Isa mengatakan perayaan buat kita. Minta maaf. Makanan mau turunnya dari langit, mau turunnya dari sorga, kalau ada di bumi dimakan sama manusia, masuknya lewat mulut, diproduksi di perut, keluar namanya apa? Bahasa sopannya itu apa? Hah? Bahasa sopannya apa? Limbah manusia. Ya, limbah manusia. Bukan hanya pabrik yang punya limbah, manusia juga punya limbah. Makanan mau turun dari langit, masuk lewat perut, diproduksi. Ini gagal fokus Habibnya, ini gara-gara gadis-gadis di depan. Soalnya Habib kalau ketemu gadis itu ya deg-degan, lain kali yang sepuh-sepuh di depan. Ya Nek ya, itu nenek-nenek di belakang ini. Lain kali nenek-nenek di depan. Kalau nenek-nenek di depan Habib senang, ceramahnya kena itu, ceramahnya lempeng. Nggak lupa-lupa kalimat. Ini yang depan dari umur 14 sampai 21. Akhirnya kalau makanan masuknya lewat mulut, diproduksi di perut, keluar namanya limbah manusia. Bakal jadi limbah manusia saja disebut perayaan dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutnya perayaan. Perayaan apa? Seneng-seneng. Perayaan apa? Gembira. Perayaan apa? Bahagia. Kalau makanan yang turun dari langit namanya perayaan, bagaimana Nabi Muhammad sendiri khalaqa min nurillah, yang diciptakan dari keagungan. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak, kalau bukan karena kau wahai Muhammad, tidak kuciptakan selainmu. Sorga itu diciptakan karena Nabi Muhammad, langit diciptakan karena Nabi Muhammad, apalagi hanya makanannya. Makanan langit dengan langitnya sendiri dan seluruh jagat raya belum bisa menyeimbangi daripada kemuliaan Nabi Muhammad. Lah kalau seperti itu masa kita tidak bersenang-senang dengan kelahiran Nabi? Ya senang-senang oh ya. Ini kok nggak ada yang jawab sini? Ente matanya ke aneh, matanya ke sebelah. Subhanallah. Apalagi kalau majelisnya selain maulidan di dalamnya ada sholawatan. Alhamdulillah. Apalagi tadi munsyidnya, vokalisnya suaranya enak bener itu. Nggak apa-apa itu. Dipuji dong, nggak boleh. Sekali-sekali dipuji, selebihnya kan dibully. Ini muji Nabi, lisan yang basah karena muji Nabi, apalagi pujiannya sholawat, nggak bakal sia-sia. Itu ada seorang sahabat namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau itu muji Nabi dengan lantunan-lantunan puisi, muji Nabi dengan lantunan-lantunan bait syair. Apa Nabi Muhammad sikapi tentang pujiannya Abbas kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, la yufdidillahu fak, duhai Abbas, lisanmu itu akan dimuliakan dan dijaga oleh Allah. Itu Sayyidina Abbas wafat umurnya 70 tahun lebih, ada yang mengatakan 80 tahun lebih. Ketika Sayyidina Abbas wafat, yang mandikan jenazahnya itu menceritakan, ketika aku memandikan jenazah Abbas, aku dapati giginya satu pun tidak ada yang copot, gusinya masih merah, seakan-akan gusi anak muda yang berumur 25 tahun. Kenapa? Itu gigi sama gusi dijaga oleh Allah. Kenapa dijaga? Itu gigi sama gusi biasa muji Nabi. Gigi sama gusi biasa memuji Nabi, Allah jaga. Nah ini kan tim hadrah biasa muji Nabi ini. Makanya
Giginya bagus-bagus. Nah, mingkem aja, jangan mangap. Apalagi kalau solawatan itu keramat. Solawatan itu keramat. Bagaimana tidak keramat? Ittafaqal ulama'u anna jami'al a'mal minha maqbul wa mardud illa salat 'ala nabi. Sepakat ulama empat madhab sepakat. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ini empat madhab sepakat ulama bahwasanya amal ibadah kita ada yang diterima dan bisa juga ada yang ditolak. Kecuali solawat kepada Nabi Muhammad, diterimanya pasti. Solawat pasti diterima. Bahkan ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau berpendapat dengan mengatakan adimi salata ala nabiyyi Muhammadin fagobuluha hatman bighairi taraddudi. Bacalah solawat kepada Nabi Muhammad dikarenakan diterimanya pasti. Solawat kepada Nabi Muhammad diterimanya pasti. Solawat mau menghadap kiblat atau membelakangi kiblat diterima. Solawat dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan berhadas diterima. Solawat dalam keadaan khusyuk ataukah dalam keadaan lalai diterima. Solawat dalam keadaan ikhlas ataukah dalam keadaan ria diterima. Tahu ria? Pamer. Solawatan pamer diterima. Ya ini grup hadro pamer apa enggak nih? Pamer apa enggak? Habib dapat mic-nya cuma 1, dia 7. Pamer itu. Ya udah masih muda-muda duduknya paling depan. Yang sepuh-sepuh di belakang. Pamer oh ya. Boleh apa enggak? Boleh. Bahkan ada ulama yang mengatakan sallu ala nabi hatta yaqulun nas annaka majnun. Solawatlah kalian kepada Nabi Muhammad walaupun manusia mengatakan kalian gila solawat, tidak apa-apa. Gila solawat itu pujian hadirin. Gila solawat itu sanjungan. Kalau dibilang gila solawat bagus, makanya itu pecinta solawat selalu ada kalimat gila di belakangnya. Yang cinta Habib face-nya apa namanya? Syekhar mania. Pecinta solawat Habib Syekhar mania apa artinya? Penggila itu, gila. Mania bahasa Inggris artinya gila. Syekhar mania, penggila Habib Kenapa? Gila solawat. Tidak apa-apa. Ada lagi pecinta Al-Muqarrabin, namanya apa? Robin mania. Penggila Al-Muqarrabin, tidak apa-apa. Gila solawat bagus. Gila fulus edan. Solawat keramat, masya Allah. Ada seorang yang ingin sekali merasakan kekeramatan solawat. Preman baru tobat, suka hadir majelis ulama, selalu menceritakan perbanyak solawat sama Nabi, nanti ente bisa manfaat banyak. Ini preman bilang, saya ini tobat, baru tobat, pengen sekali-sekali pengen tahu Nabi Muhammad itu seperti apa. Dan saya bukan hanya pengen ngelihat Nabi, saya juga pengen dikenal oleh Nabi. Katanya ini preman tobat. Preman tobat bagus itu ya. Kalau kiai tobat gimana? Preman tobat pengen ngelihat Nabi dan pengen juga dikenal sama Nabi. Akhirnya datang ke salah satu rumah syekh, rumah kiai. Kiai, saya ini diceritakan tentang Nabi Muhammad sampai menggebu-gebu, penasaran wajahnya seperti apa. Subhanallah, ini preman nih. Ini saya kadang-kadang sedih kalau bahas ini. Kenapa? Preman gergetan pengen lihat wajah Nabi. Kadang-kadang kita anak majelis malah nggak gergetan. Betul? Ditanya diem. Ngantuk? Ya billahi taufik wal hidayah. Hah, ngantuk apa enggak? Jawab ngagetin.
Ini preman pengen gregetan, penasaran pengen lihat wajah Nabi Muhammad, datang ke rumah kiai. Kata kiainya, kau pengen dilihat Nabi atau pengen melihat Nabi? Kau pengen mengenal Nabi atau pengen dikenal Nabi? Perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat. Dikasih amalan hanya perbanyak sholawat. Akhirnya ini preman tiap hari sholawatan aja kerjanya, nggak ada yang lain. Bangun tidur sholawatan, mau tidur sholawatan, pada tidur aja dia nggak sholawat. Itu semuanya dia isi dengan sholawat. Sampai suatu masa Allah berkehendak kepadanya, malamnya mimpi Nabi. Kenapa bisa? Memang begitu. Hadis Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Sallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Sholawatlah kalian dimanapun kalian berada, karena sholawat kalian akan disampaikan kepadaku. Disampaikan. Siapa yang baca Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, saat ini nama saya lagi ada di hadapan Nabi. Saya sudah sholawat ini barusan. Lah kalian juga udah banyak. Sekarang nama kita lagi ada di hadapan Nabi. Bahkan ada riwayat Muslim, Imam Haddad menyebutkan dalam kitabnya Nasruddiniyah, Rasulullah mengatakan, ma min muslimin yusallim alayya illa raddallahu ruhi hatta arudda alaih. Barang siapa tidak ada seorang muslim yang bersalawat dan bersalam kepadaku, melainkan Allah kembalikan ruhku untuk aku menjawab salamnya. Ya Allah. Ini kalau sekarang kita nyebut nih, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selain nama kita ada di hadapan Nabi, Nabi jawab wa alaikas salatu wassalam. Kepadamu juga salawat dan salam. Masya Allah. Jadi emang pantas udah. Imsik apa? Cekel. Ya, cekel, pegang ya. Cekel. Pegang baik-baik ini amalan salawat. Yang lainnya sudah lupain. Bahkan orang itu kalau punya hajat isi dengan sholawat. Ente ada hajat nih, apalagi yang muda-muda gini kan hajatnya banyak nih. Yang pakai kacamata begini hajatnya lebih banyak nih. Itu orang-orang kalau punya hajat, perempuan-perempuan dahulu itu perempuan-perempuan dahulu, dia hajatnya dengan sholawat. Anaknya nakal disolawatin jadi baik. Dulu ada perempuan punya anak nakalnya luar biasa, datang kepada kiai, syekh, saya punya anak badung. Kata kiainya solawatin. Akhirnya ini ibunya solawatin, mau tidur disolawatin, ranjangnya disolawatin. Itu mau naruh bantal disolawatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masak nasi disolawatin anaknya itu, buat makanan anaknya, minuman disolawatin. Nggak sampai 6 bulan, belum cukup 1 tahun, anaknya berubah jadi nakal nurut. Bahkan anaknya nggak mau ngeliat orang lain kecuali ngeliatnya para kiai, para orang-orang soleh. Sampai dengan waktu beberapa masa itu anaknya jadi ustadz besar. Gara-gara apa? Gara-gara ibu sholawatin anaknya. Jangankan perkara kecil begitu. Ada perempuan, ini buat perempuan deh. Kalau ngeliat Habib jangan senyum, mingkem. Ada perempuan namanya Syekhus Sultanah, namanya Sultanah binti Ali Az-Zabidi. Itu isi hidupnya sholawat aja semuanya disolawatin, nggak ada yang lain. Sampai suatu saat beliau lagi sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terdengar suara, nggak ada orang, suara aja. Ya Sultanah utlubi maturidin. Wahai Sultanah, minta apa yang kau mau. Kaget Sultanah, ada suara nggak ada orang. Ya kalau kita kan kabur ya, ada suara nggak ada orang kabur. Kadang-kadang kita bangun tidur tengah malam mau ke toilet, piring jatuh aja loncat. Ini ada suara lagi sholawat, suara. Begitu ini Syekh Sultanah sadar, ditinggalin rumahnya. Dia berangkat perjalanan jauh ke kota Shibam, berjumpa salah satu syekh namanya Syekh Muhammad bin Hakam Bagosir. Kepada Syekh Muhammad, Kiai, ya Kiai, kan kita Indonesia panggilnya Kiai Syekh. Ya Kiai, saya ini tadi malam dengar suara utlubi masyiti, minta apa yang kau mau. Ditanya sama Syekh Muhammad, kau dengar itu suara dalam keadaan apa? Beliau mengatakan, aku dalam keadaan sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka ini Syekh mengatakan, ya Sultanah, qad balagti maqamal mukalamah.
wahai sultanah, kau telah sampai derajat ke wali mukalamah. Apa wali mukalamah? Wali yang bisa mendengar seruan. Ini di bumi ini banyak seruan ini, cuman kita nggak bisa dengar. Yang dengar orang-orang pilihan. Kau telah mendapatkan seruan, kau bisa mendengar seruan, maka minta hajat. Kata ini kiai, minta hajat. Sultanah bilang, minta hajat apa kiai? Kata kiainya, minta hajat kubroh, minta hajat yang paling besar, jangan yang kecil. Kalau minta ditawari itu mintanya yang tinggi sekalian. Minta hajat kubroh. Ditanya apa itu hajat kubroh? Liqa'il mahbub, jumpa Nabi dalam keadaan sadar. Udah bukan mimpi lagi, sadar. Ini Sultan rajin lagi baca salawat. Akhirnya ada suara lagi, akhirnya minta, ya Rabb nas'aluka hajatal kubrah. Ya Allah, aku minta kepadamu hajat yang kubra. Apa? Jumpa Nabi dalam keadaan sadar. Akhirnya Syekh Sultan ini setiap malam Jumat dan hari Jumatnya, setiap malam Jumat dan hari Jumatnya jumpa Nabi dalam keadaan sadar. Begitu seringnya jumpa Nabi, kadang-kadang tetangganya titip salam lewat Sultanah. Ya Syekh Sultanah, ini kami sore, nanti malam kan malam Jumat, kalau jumpa Nabi titip salam dari saya. Ada lagi yang besok paginya, Sultanah sekarang hari Jumat, siapa tahu jumpa Nabi hari Jumat, titip salam, mudah-mudahan saya di akhirat dapat syafaat. Semua tetangganya pada titip salam buat Nabi. Kenapa? Orang-orang tahu ini perempuan bisa jumpa Nabi dalam keadaan sadar. Itu beliau dapatkan dari mana? Dari sholawat. Dari sholawat, sholawat didapetin. Apalagi kalau hajat kecil, hajat kubro yang paling besar bisa dapat, apalagi hajatnya yang kecil. Ya jam 10 deh. Nih, ada acara lagi. Nih terus apa enggak nih? Terus kalau Habib Ahmad protes, yang tanggung jawab sampean ya. Ngomong iya, nggak ada orangnya. Bahkan disebutkan, jangankan hajat yang semacam itu, semua hajat bisa dikabulkan. Ada kisah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ini Imam Ahmad bin Hambal tinggal di Baghdad, dalam riwayat di Basra. Dari Baghdad beliau tinggalkan tempatnya, malam hari mau tidur nggak bisa. Malam hari mau tidur nggak bisa. Akhirnya keluar dari rumahnya. Ketika beliau keluar dari rumahnya, jalan terus gelisah, pokoknya tinggalkan rumah. Sampai akhirnya beliau sampai di desa terpencil. Waktu itu ketika beliau tiba sudah ba'dal isya. Akhirnya beliau kecapean, sudah sepuh ini, umurnya 80 tahun lebih. Ketika beliau sudah sepuh semacam itu, akhirnya beliau istirahat di masjid. Ketika istirahat di masjid, karena sudah selesai sholat isya, takmir masjid, minta maaf. Ini takmir masjid nggak tahu yang namanya Imam Ahmad bin Hambal seperti apa, tapi tahu betul Imam Ahmad bin Hambal adalah ulama besar di zamannya. Jangankan ketika beliau dakwah, Imam Ahmad bin Hambal wafat, di hari wafatnya 20.000 majusi masuk Islam. Kenapa? Karena ngelihat orang yang takziah tidak seperti manusia yang meninggal. Bahkan meninggalnya raja kalah dengan meninggalnya Imam Ahmad bin Hambal. Saking banyaknya yang takziah, orang-orang majusi masuk Islam semuanya, 20.000 orang. Ini ulama besar yang takmir masjid tak kenal, tahu nama doang, nggak tahu muka. Akhirnya Pak Tua minta maaf, ini masjid mau ditutup, sampean tunggu di luar aja. Akhirnya keluar ke teras. Ketika sampai di teras, ya pagar masjid mau ditutup lagi. Minta maaf Pak Tua, padahal lagi tiduran Imam Ahmad bin Hambal. Di luar pagar aja sampean tidurnya. Akhirnya ngalah tidur di luar pagar. Nah ketika diusir-usir ini Imam Ahmad bin Hambal, depan masjid itu ada penjual roti. Sepuh juga, nggak tega ngeliat orang sepuh tidur di jalan, dipanggil, Pak Tua monggo tidur di rumah saya, insya Allah masih cukup gubuknya untuk istirahat. Akhirnya istirahat. Setelah subuh sholat berjamaah, setelah pulang sholat, ini Imam Ahmad bin Hambal duduk di toko roti, yang tukang rotinya mau mengurus roti. Ketika dia mau ngurus roti, semuanya diisi sama sholawat. Mau ngambil tepung, Allahumma sholli ala Muhammad. Mau ngambil garam, Allahumma sholli ala Muhammad. Mau ngaduk, Allahumma sholli ala Muhammad. Semuanya sholawat. Imam Ahmad bin Hambal bilang, Masya Allah, ini ibadah yang baik. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal tanya, hai penjual roti, kau ini jualan roti sudah berapa lama?
Kata penjual roti, saya sudah jual roti di tempat sini 30 tahun. Masya Allah, selama 30 tahun kau jualan roti, apakah apa yang kau dapat dari caramu bersolawat kepada Nabi Muhammad? Kata penjual roti, wahai orang asing, nggak tahu juga ini Imam Ahmad bin Hambal yang bertanya. Wahai orang asing, ketahuilah tidak ada hajatku kecuali Allah sudah kabulkan. Tidak ada hajatku kecuali Allah sudah berikan. Dari solawat yang aku baca ketika aku menjual roti, semua hajatku sudah dikabulkan. Aku setiap tahun berangkat haji. Aku punya anak penghafal Quran, anakku penghafal Quran. Aku berharap hartaku cukup dengan keberkahan dunia untuk kebahagiaan akhirat aku dapatkan. Tidak ada hajat dunia kecuali semuanya aku dapatkan. Tapi ada satu hajat yang belum aku dapatkan. Imam Ahmad bin Hambal penasaran, apa hajatmu? Saya dari dulu kenal nama ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hambal, tapi saat ini saya belum pernah lihat mukanya. Saya punya hajat pengen lihat mukanya Ahmad bin Hambal. Ya Allah, yang ditanya Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad bin Hambal, bidzalika, ini dia nih, makanya saya nggak bisa tidur di rumah, sampai jalan nggak karuan gara-gara sholawatnya dia. Saya tidur di masjid diusir gara-gara sholawatnya dia. Tidur di teras diusir gara-gara sholawatnya dia. Imam Ahmad mengatakan, abshir ayyuhar rujul, kabar gembira wahai seorang penjual roti. Ana Ahmad bin Hambal, saya Ahmad bin Hambal. Subhanallah, senangnya bukan main. Ternyata mau jumpa Imam Ahmad bin Hambal aja disolawatin sama dia. Gobul, apalagi jumpa si doi. Jumpa Imam Ahmad bin Hambal aja bisa gobul pakai solawat. Alhamdulillah. Nah, maka dari itu hadirin dan hadirat, jangan lupa ini. Jazakallah khair. Kita terima kasih banyak sama Ustadz Kushairi. Dibuatin kita maulidan. Akhirnya karena sebabnya kita kenal Nabi Muhammad. Karena sebabnya kita kenal Rasulullah. Karena sebabnya kita kenal itu solawat. Mudah-mudahan kita semuanya sekarang ahli solawat. Amin. Kalau perlu sekali-sekali buat ini dong, buat apa, sensasi sedikit yang viral-viral. Apa viral? Ente buat poster, tulis pintu rumah, Anda memasuki rumah ahli solawat. Tulis deh, jangan WA aja diamalin. Tulisin, buat poster apa, taruh di pintu rumah, Anda memasuki rumah ahli solawat. Kampung tulis, Anda memasuki kampung ahli solawat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan berkah dunia berkah akhirat. Tidak ada yang datang dari rumahnya dalam keadaan berdosa kecuali pulang dalam keadaan diampuni. Tidak ada yang datang dari rumahnya dalam keadaan bersalah kecuali pulang dalam keadaan dimaafkan. Tidak ada yang datang dari rumahnya dalam keadaan berhajat, berkeinginan, berharapan, berkemauan kecuali pulang dalam keadaan dikabulkan hajatnya. Hajat dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Allahumma innaka qad amartana fanad'uka wa wa'adtana fastajib lana. Duhai Allah, engkau perintahkan kami minta kepadamu. Engkau berjanji kepada kami, maka kabulkan ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Izin minta maaf, Habib langsung mau pamit. Pengennya sih lama-lama di sini, apalagi kangen sama keluarga Ustadz Kushairi. Yang kita doain, kita baca suratul Fatihah, kita niatkan khusus buat Faridatus Sa'adah. Mudah-mudahan Allah berkahi hafalannya, Allah jadikan wanita salehah, barakatud dunya bil Quran wa barakatil akhirah bil Quran wa fawzud dunya wal akhirah ma'al Quran. Allahumma allimha bil Quran wa zayyinha bil Quran wa sahibha bil Quran wa arfa' darajataha ma'al Quran wa bil Quran. Allahumma ij'al dunyaha wa ukhraha bil Quran ma'al Quran bi zinatil Quran ya arhamar rahimin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa zayyin baitahu wa walidahu ya walidaha ya arhamar rahimin. Minta min dunya al akhirah kamilah syamilah بالتخصيص أختنا الكريمة فريدة السعادة بنت كشيري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وكرامة الفاتحة وسر الفاتحة ونور الفاتحة أن تفصل لنا من كل خير وأن تجعل من أهل الخير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير واختم أمورنا في خير ولطف وعافية وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.